Oke teman-teman semuanya, kali ini aku kembali mau nge-review buku lagi. Dan kali ini aku nge-review bukunya Dale Carnegie, bukunya Stop Worrying and Start Living. Nah, cuman kali ini aku nge-review versi terjemahannya ya, versi terjemahan bahasa Indonesia. Nah, buku ini tuh sebenarnya udah lama banget, ditulis sekitar tahun 1948 ya, copyrightnya pertama kali. Nah, cuman buku ini tuh karena saking bagusnya, teman-teman, udah dicetak berkali-kali bahkan jutaan kali ya di berbagai bahasa, terutama bahasa Indonesia yang aku pegang ini. Nah, cuman ketika diterjemahkan di bahasa Indonesia, buku ini judulnya itu berubah, teman-teman. Judulnya jadi Petunjuk Hidup Tentram dan Bahagia. Nah, cuman judul aslinya itu adalah Stop Worrying and Start Living. Berhentilah khawatir dan mulailah hidup. Seperti itu, teman-teman. Buku ini dicetak oleh Gramedia, harganya itu sekitar 115.000 ya, teman-teman, di Pulau Jawa. Nah, kemudian tebelnya itu sekitar 400 halaman ya, 430-an halaman ya, teman-teman. Kemudian buku ini terdiri dari 30 bab. Jadi bukunya emang tebel banget, ini super tebel. Cuman ya, isinya itu ringan. Saat kita baca itu nggak mikir lah ya, nggak sama sekali nggak mikir, hanya kayak mengalir gitu karena super ringan. Nah, buku ini termasuk ke buku self improvement, teman-teman. Nah, buku ini tuh cocok buat teman-teman yang mungkin lagi di fase-fase umur 20-an lah ya, fase quarter life crisis. Nah, karena buku ini tuh menjelaskan tentang yaitu petunjuk untuk hidup tentram dan bahagia, untuk meminimalisir kekhawatiran kalian, kesedihan kalian, dan kegelisahan kalian ya. Nah, karena kayak kesedihan, kekhawatiran itu sering banget dialami oleh teman-teman di umur 20-an. Oleh karena itu ya, aku rekomendasiin buat teman-teman yang lagi di fase ini, umur 20-an, yang masih melewati fase quarter life crisis, itu wajib banget sih baca buku ini buat guidance of life kalian lah ya istilahnya. Nah, cuman buat kalian yang nggak suka baca, pas banget kalian nemu channel ini. Kali ini aku mau sedikit review ya, apa sih isinya buku ini, apa sih manfaat buku ini yang aku dapat dan bisa mengubah hidupku gitu, teman-teman. Oke, langsung aja ya, teman-teman. Jadi buku ini itu menjelaskan tentang dampak buruk kekhawatiran, kegelisahan, dan kesedihan. Karena jika teman-teman punya rasa khawatir, rasa cemas, rasa kesedihan yang berlebihan, itu justru bisa memperburuk diri kita sendiri gitu. Ada istilah penyakit yaitu psikosomatis. Ketika kalian punya kegelisahan, terus kekhawatiran, kesedihan yang berlebihan, yang istilahnya itu udah over lah ya istilahnya, itu justru bisa menyebabkan penyakit ya, entah penyakit jantung, borok usus, penyakit hati, penyakit keriput, cepat tua, dan sebagainya. Nah, intinya kesedihan, kekhawatiran itu menyebabkan berbagai penyakit yang sebenarnya itu bukan dari fisik kita sendiri sebenarnya, tapi dari pikiran negatif kita. Nah, buku ini menjelaskan bagaimana kita bisa menghilangkan kekhawatiran kita, kesedihan kita, dan rasa cemas kita, teman-teman. Yang pertama adalah hiduplah dalam ruang waktu yang terbatas. Maksudnya apa? Maksudnya gini, teman-teman. Ketika kalian hidup di hari ini, ya udah fokuslah untuk hari ini aja. Misal kalian punya masalah masa lalu, kalian pernah putus cinta, ya udah move on gitu. Ketika kalian mungkin pernah melakukan bisnis, terus kalian gagal, bangkrut, ya udah ikhlaskan, anggaplah itu sebagai pembelajaran. Jangan sampai beban masa lalu dibawa ke hari ini gitu. Dan juga ketika kalian mungkin ya khawatir akan masa depan gitu, jangan dibawa hari ini gitu. Hari ini cukuplah untuk hari ini, beban hari ini cukuplah untuk beban hari ini gitu. Jangan pernah kalian memikirkan masa lalu dan juga masa depan. Ada istilah itu gini, teman-teman. Don't cry over spilled milk. Jangan pernah menangisi susu yang udah tumpah. Nah, susu yang udah tumpah, ya udah kan kita nggak bisa ngambil.
Masa kita mau minum susu yang udah istilahnya jatuh ke selokan misalkan, terus kita ambil lagi, kita minum, nggak mungkin kan. Terus, don't cross the bridge before you come to it. Jangan pernah menyeberangi jembatan sebelum kita sampai ke jembatan itu gitu. Maksudnya ketika kita memikirkan masa depan, ya sewajarnya aja gitu. Jangan sampai kita merasa khawatir, kita cemas, kita sedih, yang ujung-ujungnya membebani diri kita di hari ini gitu. Misalkan kita punya tugas di hari ini, ya udah fokus aja tugas di hari ini. Jangan kita mengerjakan tugas di hari ini, tapi kita memikirkan masa lalu dan juga memikirkan masa depan. Karena beban masa lalu ditambah beban masa depan itu akan memberatkan beban hari ini. So, hiduplah dalam ruang waktu yang terbatas. Jangan pernah menangis susu yang udah tumpah, jangan juga menyeberangi jembatan sebelum kita sampai ke jembatan itu. Mungkin teman-teman ada yang pernah dengar istilah mindfulness ya. Mindful, hidup penuh kesadaran untuk hidup di hari ini. Sebenarnya istilahnya itu hampir sama ya, hidup dalam ruang waktu yang terbatas sama mindfulness. Cuman beda istilahnya aja. Nah, ini poin nomor 1 teman-teman. Selanjutnya poin nomor 2. Poin nomor 2 adalah tentukan batas kerugian pada kegelisahan kita, kecemasan kita, dan kesedihan kita. Maksudnya gini teman-teman, ketika kalian misal putus cinta, galau gitu, kalian baru diputus sama pacar, ya udah kalian tentukan batas kerugian kalian. Misal nih, kalian mau galau selama 1 minggu. Setelah 1 minggu, kalian harus move on, kalian harus bangkit, harus mungkin mencari pengganti pasangan kalian, atau mencari hiburan, atau apapun lah yang bisa membuat kalian move on. Nah, jadi ketika kita mengalami kesedihan, kecemasan, kegelisahan, itu kita harus tahu nih, sampai mana sih kita harus bersedih. Istilahnya tentukan batas kesedihan kita gitu. Jangan sampai kita sedih terus gitu, karena ujung-ujungnya kita yang ngerugi teman-teman. So itu poin nomor 2, tentukan batas kerugian kesedihan kita, kecemasan kita, dan kekhawatiran kita. Setelah itu bangkit. Selanjutnya adalah poin nomor 3. Poin nomor 3 adalah breakdown apa yang menjadi kegelisahan kita. Kemudian analisislah bagaimana caranya untuk mengatasi hal itu teman-teman. Setelah kita analisis, kita harus take action, make decision, kita harus move on gitu. Nah, ketika teman-teman punya masalah ya, itu kita analisa teman-teman. Kita tulis, setelah kita tulis, kita cari tahu gimana sih caranya menyelesaikan masalah itu. Nah, setelah kita tahu, take decision, taking action. Seperti itu teman-teman. Karena kalau kita cuman misal gini, kita punya masalah tapi nggak kita tulis, nggak kita breakdown, nggak kita analisa, yang ada kita cuman mengawang teman-teman. Kita cuman menghayal, wah gila, masalah nggak selesai-selesai, masalah ini, masalah itu, dan ujungnya kita jadi overthinking, pikiran kita nggak jelas, kita jadi semrawut lah istilahnya. So penting banget nih cari tahu apa masalahnya, kemudian analisa, tulis, dan taking action. Itu poin nomor 3 teman-teman. Setelah itu poin nomor 4. Poin nomor 4 adalah relax teman-teman. Jadi kebanyakan dari kita itu hidupnya tuh tergesa-gesa. Ya nggak tahu ya, mungkin karena dampak dari media sosial ya. Karena kita terlalu sibuk lihat rumput tetangga ya. Ya itu tadi, rumput tetangga itu pasti lebih hijau teman-teman. Kenapa rumput kita selalu kuning? Ya karena kita sibuk melihatin rumput tetangga. Jadi kita nggak bisa merawat rumput kita. Nah makanya hidup itu perlu relax teman-teman. Boleh orang lain kita jadikan sebagai acuan. Cuman ya harus ada batasnya. Jangan sampai kita malah iri, terus kita tergesa-gesa, kita menjadi istilahnya terpacu. Sampai akhirnya kita nggak istirahat. Kita nggak bisa jalan gitu. Lari terus. Ya kasihan tubuh kita ya. Nah, makanya dampak dari kita terlalu capek ya, karena kita nggak relax, itu adalah kita jadi overthinking teman-teman. Kita jadi merasa tubuh kita itu nggak nyaman gitu. Dan hal ini bisa mendatangkan berbagai penyakit teman-teman. Penyakit tulang, nyeri, terus cepat tua, dan sebagainya macam-macam. So, poin ini wajib dicatat ya teman-teman, relax. Yang disarankan oleh Dale Carnegie adalah beristirahatlah sebelum capek.
Jadi sebelum kalian benar-benar capek, relax, tidurlah sejenak. Sekedar memejamkan mata atau sekedar berbaring, itu udah cukup teman-teman. Yang penting kalian tahu batasnya. Jangan sampai tubuh kalian itu terforsir ya. Itu poin yang ke-5 kalau nggak salah ya. Saya lupa. Oh, itu poin ke-4. Sekarang poin ke-5 teman-teman. Yang ke-5 adalah berhentilah memikirkan apa kata orang. Nah, ini penting banget buat dicatat teman-teman. Karena ketika kita mungkin nih teman-teman, banyak nih karena media sosial juga ya, itu jadi insecure ketika kita mau posting sesuatu atau bikin story atau apa. Banyak nih teman-teman yang mungkin bilang alay atau bilang ih Nora dan sebagainya. Itu hiraukan aja teman-teman. Selagi kita di jalan yang benar, ya udah, just do it gitu. Jangan sampai kita gagal melakukan sesuatu hanya karena kata orang. Karena gini teman-teman, semua orang itu sibuk dengan dirinya masing-masing, mulai dari bangun tidur sampai mereka mau tidur lagi. Mereka itu sama sekali sedetik pun gak pernah memikirkan diri kita. So, ya itu tadi, jangan pernah memikirkan apa kata orang, karena belum tentu apa yang orang pikirkan ke kita, ke diri kita itu benar, dan belum tentu juga apa yang dikatakan orang itu bisa membangun diri kita. Nah, makanya kita harus bijaksana dalam menilai apa kata orang. Apakah apa yang dikatakan orang itu membangun ya, atau justru malah destruktif atau menghancurkan. Nah, itu kita harus pintar-pintar menyaring teman-teman. Itu tadi poin yang ke-5 ya teman-teman. Jangan pernah dengar kata orang. Jangan pernah dengar apa kata orang ya. Poin ke-6 ya, yang terakhir teman-teman. Poin nomor 6 adalah face it atau hadapilah. Kita harus punya sikap pasrah teman-teman. Ketika kita dihadapkan dengan suatu masalah atau kita dihadapkan dengan suatu musibah ya, sebisa mungkin kita harus berani untuk menghadapinya. Sebisa mungkin kita harus pasrah. Karena kalau kita yakin ya, kita umat beragama ya, kita yakin dengan Tuhan kita, semuanya itu akan baik-baik aja. All is well. Mungkin kalian pernah dengar atau pernah nonton film 3 Idiot. Nah itu, all is well, semua akan baik-baik aja. Jadi ketika kalian punya masalah, ya udah hadapi. Jangan kalian malah mengurung diri, terus menghindar, apalagi sampai bunuh diri. Itu kacau banget sih, karena Tuhan itu tidak pernah memberikan beban melebihi dari kemampuan hambanya. So itu tadi teman-teman 6 poin yang aku dapat dari buku ini. Dan sebenarnya ini baru 6 poin teman-teman. Sebenarnya masih banyak banget, cuman kan nggak mungkin ya aku ulas semua. Dan ya semoga ini bermanfaat. Dan kalau teman-teman punya pertanyaan, mungkin pertanyaan seputar apa isi buku ini atau apapun lah terserah, atau teman-teman mau mengajak diskusi, bisa banget DM Instagram aku. Linknya ada di description di bawah ini ya teman-teman. Dan semoga video ini bermanfaat. Semoga teman-teman yang sedang mengalami fase quarter life crisis, dan semoga buat teman-teman yang sedang mengalami fase quarter life crisis, semoga bisa cepat-cepat tercerahkan dan semoga kalian bisa cepat-cepat menemukan jalannya. Oke teman-teman semuanya, thank you and see you on the next episode. Bye bye.